Di antara kabut pagi yang memeluk Gunung Merapi dan Merbabu, di atas tanah subur yang dialiri sungai jernih, lahirlah sebuah peradaban agung. Inilah Medang, atau yang lebih dikenal sebagai Mataram kuno, sebuah kerajaan yang detak jantungnya berirama dengan alam Jawa. Di lembah Kedu yang diberkahi, sawah-sawah membentang laksana permadani emas, berkilauan di bawah cahaya mentari tropis. Sungai-sungai seperti Progo dan Opak mengalir deras, membawa kehidupan bagi rakyatnya dan menjadi urat nadi bagi kemakmuran negeri. Udara sejuk pegunungan dan tanah vulkanik yang subur menjadikan lembah ini rahim peradaban. Tempat para dewa seolah tersenyum dari puncak-puncak Gunung Suci. Disinilah kisah Medang dimulai, sebuah epik tentang kekuasaan, keyakinan, dan keabadian yang terukir dalam batu. Dari tanah yang diberkahi inilah bangkit Wangsa Sanjaya, sebuah dinasti para raja perkasa yang memuja Siwa, sang dewa pelebur dan pencipta. Di bawah kepemimpinan Rakai Mataram sang Ratu Sanjaya, Medang menancapkan tonggak pertamanya. Para raja penerusnya, dengan dada terbuka yang dihiasi kalung emas dan sabuk logam berukir, memerintah dengan tangan besi, namun adil. Keyakinan mereka pada Dharma, jalan kebenaran dan kebajikan, tidak hanya tercermin dalam hukum, tetapi juga diwujudkan dalam monumen batu yang megah. Mereka membangun candi-candi Hindu yang menjulang ke angkasa, seperti kompleks Prambanan yang anggun, sebuah persembahan abadi bagi Trimurti. Setiap blok andesit dipahat dengan ketelitian, menceritakan kisah para dewa dan pahlawan, menjadi lambang keteguhan iman dan kekuasaan Wangsa yang tak tergoyahkan. Kehidupan di Medang adalah sebuah simfoni antara raja dan rakyat yang menyatu dalam irama alam. Di bawah bayang-bayang candi, rakyat jelata hidup dalam kesederhanaan yang harmonis. Para lelaki bertelanjang dada, hanya mengenakan kain tenun yang melilit pinggang. Sementara para perempuan menghiasi diri dengan untaian bunga dan perhiasan perunggu sederhana. Mereka adalah para petani yang mengolah sawah berundak, para perajin yang menenun kain dengan motif sakral, dan para seniman yang menarikan kisah-kisah purba. Saat upacara kerajaan digelar, alun-alun istana beratap limasan dipenuhi lautan manusia. Di bawah cahaya api unggun dan obor yang berkelip, tarian sakral dipersembahkan untuk memuliakan dewa-dewi. Suara gamelan berpadu dengan kidung-kidung kuno, menciptakan suasana magis di mana batas antara dunia manusia dan dunia para dewa seakan melebur menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, muncullah kekuatan baru dari Wangsa Sailendra, para penguasa yang memeluk ajaran Buddha Mahayana dengan penuh pengabdian. Alih-alih bersaing, kedua wangsa ini sering kali hidup berdampingan, bahkan terikat oleh tali perkawinan, menciptakan sebuah sinkretisme budaya yang unik. Puncak keagungan Wangsa Sailendra terwujud dalam sebuah mahakarya yang tak tertandingi, Borobudur. Lebih dari sekadar candi, Borobudur adalah sebuah mandala raksasa, gunung batu berukir yang menceritakan perjalanan spiritual Sang Buddha. Dibangun dengan jutaan blok batu vulkanik tanpa perekat, setiap reliefnya adalah sebuah kitab suci yang terukir abadi. Berdiri megah di tengah kabut lembah Kedu yang sunyi, Borobudur menjadi bukti kemegahan visi dan devosi Wangsa Sailendra. Sebuah warisan agung yang memancarkan cahaya kebijaksanaan ke seluruh penjuru dunia. Namun, kejayaan di jantung Jawa tidaklah abadi. Langit yang tadinya cerah mulai diselimuti awan kelabu. Gunung Merapi yang selama ini menjadi sumber kesuburan menunjukkan murkanya. Letusan dahsyat mengguncang bumi Medang, memuntahkan lahar dan abu panas yang menelan desa-desa dan sawah-sawah. Bencana alam ini diperparah oleh konflik internal dan perebutan tahta yang mengoyak persatuan kerajaan. Merasa pusat kekuasaan tak lagi aman, para penguasa Medang, dipimpin oleh Empu Sindok, mengambil keputusan drastis. Mereka memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke timur, menuju lembah subur di sekitar Sungai Brantas. Candi-candi megah, istana-istana kayu, dan sawah-sawah emas pun ditinggalkan. Perlahan ditelan oleh hutan dan sunyinya zaman, menjadi saksi bisu dari sebuah kejayaan yang pernah bersinar terang. Di tengah puing-puing peradaban yang terpencar di Jawa Timur, lahirlah seorang pangeran yang ditakdirkan menjadi sang penyelamat. Dialah Airlangga, putra mahkota yang lolos dari kehancuran istana dan menjalani pertapaan di kedalaman hutan. Ditempa oleh kesulitan dan dibimbing oleh para resi bijak, ia tumbuh menjadi pemimpin yang karismatik dan tangguh. Dengan mahkota emas di kepala dan keris pusaka di pinggang, Airlangga muncul dari pengasingannya
untuk menyatukan kembali karajan-karajan kecil yang saling berperang. Melalui diplomasi ulung dan kekuatan militer, ia berhasil memulihkan ketertiban dan kemakmuran. Ia membangun bendungan untuk irigasi, membuka pelabuhan-pelabuhan untuk perdagangan internasional, dan melindungi para sastrawan yang menggubah karya-karya besar seperti Arjuna Wiwaha. Di bawah pemerintahannya, Medang bangkit kembali, menegakkan hukum, kesejahteraan, dan harmoni antara ajaran Siwa dan Buddha. Akan tetapi, roda zaman terus berputar. Setelah masa keemasan di bawah Airlangga, sang Raja Bijak dihadapkan pada dilema suksesi antara kedua putranya. Untuk menghindari perang saudara yang pernah menghancurkan leluhurnya, ia memutuskan untuk membagi kerajaannya. Medang pun terbelah menjadi dua, Kerajaan Janggala di timur dan Panjalu Kadiri di barat. Inilah akhir dari riwayat panjang Kerajaan Medang sebagai satu kesatuan. Meskipun kerajaannya runtuh dan terpecah, roh peradabannya tidak pernah mati. Warisannya hidup abadi dalam kemegahan bata-bata candi yang menantang waktu, dalam kebijaksanaan yang tertulis pada naskah-naskah lontar kuno dan mengalir dalam darah, serta budaya masyarakat Nusantara hingga hari ini, menjadi jejak agung dari sebuah Mataram kuno yang tak akan pernah terlupakan.